إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nusammi ahla kiblatina muslimina mu'minin, dan kami atau kita, maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kami ahlus sunnah wal jamaah menyebut dan memberi nama ahla kiblatina, ahli kiblat kita. Yang dimaksud dengan ahlul kiblah yaitu orang yang menghadap ke Ka'bah dalam salatnya. Orang yang menghadap ke Ka'bah dalam salatnya. Baitullah Al-Haram. Disebut demikian karena ini adalah ciri khas orang Islam. Karena mereka dalam salatnya menghadap ke kiblat. Berbeda dengan orang-orang musyrik yang enggak salat. Dan berbeda dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani yang kiblat mereka bukanlah kiblat Ka'bah. Ya, Yahudi kiblat mereka Baitul Maqdis. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan selainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih." Barang siapa yang salat seperti salat kita dan menghadap kiblat seperti kiblat kita. Ini yang menjadi syahid. Ya, jadi disebut dengan ahlul kiblah berdasarkan hadis ini. Apa yang dimaksud dengan ahlul kiblah? Yaitu seorang yang menghadap ke arah kiblat di dalam salatnya, yaitu orang Islam. Jadi kami menyebut orang yang salat menghadap kiblat muslimina mu'minin. Hukum asalnya adalah dia adalah orang yang muslim dan mukmin. Orang yang Islam dan orang yang beriman. Dan di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah menyebut bahwa orang yang salat menghadap kiblat berarti dia adalah muslim dan mukmin. Ya. Karena Al-Imam At-Tahawi berpendapat bahwa Islam dan iman itu adalah sama. Islam dan iman itu adalah sama. Dan ini ayyuhal ikhwah adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah Islam dan iman itu adalah sama ataukah ada perbedaan? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan Islam dan iman itu adalah apa? Sama. Tidak ada bedanya. Islam ya iman, iman ya Islam. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwa Islam dan iman itu berbeda. Islam itu untuk sesuatu amalan yang zahir, yang nampak. Salat, puasa, zakat, haji, sesuatu yang nampak. Adapun iman, maka itu adalah untuk perkara-perkara yang batin, yang tidak nampak. Seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
Iman, letaknya di mana? Dalam hati, tidak nampak. Baik. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa Islam dan iman adalah diperinci. Kadang bisa bermakna sama, kadang bisa bermakna berbeda. Kapan? Kalau mereka hanya disebut salah satunya, Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lain. Kalau disebut kata Islam saja, maka mencakup iman. Kalau disebut kata iman, maka mencakup Islam. Dan bila disebut dua-duanya, Islam dan iman disebut dalam satu kalimat, maka dia memiliki makna yang berbeda. Inilah yang disebut oleh para ulama dalam kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka berkumpul seperti Islam dan iman ini berkumpul, maka iftaraqa memiliki makna yang berbeda. Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna yang sendiri. Seperti ya dalam hadis Jibril. Dalam hadis Jibril di mana Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang Islam. Kemudian ditanya tentang iman. Maka jawaban Rasulullah SAW pun berbeda. Islam adalah untuk perkara-perkara yang zahir. Sedangkan iman adalah untuk perkara-perkara yang batin. Adapun apabila disebut salah satunya Islam saja atau iman saja, maka mencakup yang lain. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Contoh, misalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada budak perempuan yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jawab perempuan tersebut adalah apa? Fis sama, Allah di atas langit. Maka kata Nabi, "A'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah wanita tersebut karena dia adalah wanita yang beriman. Tatkala Nabi mengatakan wanita beriman, berarti mencakup wanita yang muslimah. Mencakup wanita yang muslimah. Sebagaimana ayyuhal ikhwah, lafaz yang lain persis dengan masalah ini adalah lafaz fakir dan miskin. Kalau disebut kata fakir, mencakup miskin. Kalau disebut miskin, mencakup fakir. Tapi kalau disebut dua-duanya, maka fakir lebih parah keadaannya daripada miskin. Oleh karenanya dalam ayat zakat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan fakir daripada miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Disebut dua-duanya. Sesungguhnya zakat itu diserahkan kepada orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Disebut kata fakir dan disebut kata miskin. Perbedaannya apa? Bahwa fakir itu lebih parah daripada miskin. Lebih parah daripada miskin. Dan ini pendapat yang kuat. Bahwasanya Islam dan iman itu kadang memiliki makna yang sama dan kadang memiliki makna yang berbeda. Tergantung konteks kalimatnya. Jika memang berkumpul Islam dan iman memiliki makna yang berbeda, jika disebut salah satunya maka mencakup yang lain. Contoh kata Islam dan iman adalah yang disebut dua-duanya seperti dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wal mu'minina wal mu'minat. Di situ disebut kata muslimat, muslimin dan muslimat, kemudian disebut mukminin dan mukminat. Berarti apa? Berbeda. Berarti memiliki makna yang berbeda. Islam adalah untuk sesuatu yang nampak, perkara-perkara yang zahir, sedangkan iman adalah untuk perkara-perkara yang batin, yang tidak nampak. Dan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa antara Islam dan iman adalah beda. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, berkata orang-orang Badui, kami beriman. Katakanlah kalian belum beriman, tetapi kalian baru Islam. Kalau Islam ya, tapi iman belum. Ya, karena iman itu derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mesti mukmin. Jadi tingkatan derajat iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, kami menamai orang yang salat menghadap kiblat muslim mukmin, ini karena beliau berpendapat muslim dan mukmin itu apa? Sama. Tetapi pendapat yang kuat bahwasanya muslim dan mukmin ya bila disebut ya dua-duanya maka ini apa? Perbedaan. Dan ini kaidah tadi, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan ini sebuah kaidah penting yang memiliki banyak contoh-contoh seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalah Tabukiyah. Jadi banyak beberapa kata yang seperti ini. Kata beliau, madamu, kami menyebut orang yang salat menghadap kiblat itu adalah muslim mukmin. Tapi apa setiap orang yang salat tetap muslim? Enggak bisa murtad? Enggak juga. Beliau memiliki syarat. Ada persyaratannya. Madamu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin. Selama mereka itu orang-orang yang salat menghadap kiblat tadi, bima jaa bihin nabiyyu, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya baik Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tarifin, mereka mengakuinya, mengimaninya, membenarkannya. Walahu bikulli ma qalahu wa ahbara musaddiqin, dan dengan setiap apa yang beliau ucapkan dan setiap yang beliau habarkan mereka membenarkan. yakni seorang muslim tetap dikatakan muslim, mukmin. Orang yang salat menghadap kiblat tetap dikatakan muslim. Hukum asalnya selagi mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, membenarkan, mengimani, mempercayai ya syariat atau risalah yang diemban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul ikhwah datang dengan dua hal. Datang dengan membawa dua hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 28, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan al-huda? Para ulama mengatakan al-huda ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni al-amalu as-salih. Maka agama Islam ini berputar pada dua hal ini. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ya, ilmu yang bermanfaat mencakup iman ya kepada masalah-masalah akidah, masalah-masalah keimanan yang wajib diimani oleh seorang hamba. Dan amal saleh mencakup yaitu masalah-masalah amaliyah. Ya, syariat-syariat, hukum-hukum. Ya, wajib kita benarkan, wajib kita patuhi, wajib kita taati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dengan ucapannya pada paragraf di atas adalah
bahwa pada dasarnya kita menamai dan menghukumi orang yang sholat menghadap kiblat, dia adalah termasuk orang Islam dan orang yang beriman selagi tidak melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari agama Islam atau melakukan hal-hal yang membuat dia murtad dari agama Islam. Ya, yaitu kapan? Jika dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dia melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari agama Islam, maka sekalipun dia mengaku Islam, dia tidak disebut muslim. Ya, contohnya orang-orang yang berpaham wahdatul wujud, misalkan manunggaling kawula lan Gusti, bergabungnya Allah, bersatunya Allah dengan hamba. Ini pemikiran kufur. Atau orang-orang yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, seperti pemikiran kelompok sesat Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, ya, para pengikut Mirza Ghulam Ahmad, ya, dari India, yang mengaku bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekalipun mereka menisbatkan dirinya kepada agama Islam, mereka tidak disebut kelompok Islam. Kenapa demikian? Karena berarti mereka dengan ucapan mereka, dengan keyakinan mereka tersebut, ya, mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, karena mereka telah melakukan hal-hal yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Baik. Pada paragraf ini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa masalah penting. Yang pertama adalah pada ucapan Al-Imam At-Tahawi, ahla kiblatina, ahlu kiblat kita. Kami menyebut ahli kiblat kita. Dan yang dimaksud dengan ahli kiblat tadi yaitu seorang yang sholat menghadap kiblat, yaitu orang Islam. Karena ini adalah ciri khas orang Islam. Ya, berbeda dengan orang kafir yang enggak sholat, berbeda dengan orang Yahudi atau Nasrani yang mereka kiblatnya bukan kiblat, ya, kita, bukan kiblatnya Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Barang siapa yang sholat seperti sholat kita, menghadap kiblat kita, memakan sembelihan kita, maka dialah seorang yang muslim. Dan ahlul kiblah, ayyul ihwa, lafaz ini, ya, mencakup dua kelompok. Ya, lafaz ahlul kiblah itu mencakup dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah umat Islam yang sejati, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka mereka termasuk ahlul kiblah nomor 1. Bahkan mereka lah orang yang paling utama untuk disebut ahlul kiblah, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 34, "Wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun." Mereka bukanlah kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang kafir. Bukanlah kekasih-kekasih Allah. Sesungguhnya kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berhak untuk menangani Masjidil Haram, Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang, ya, para wali Allah, para orang-orang yang bertakwa. Baik, kelompok yang kedua yang mencakup dalam kalimat ahlul kiblah adalah setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Setiap golongan yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam, sekalipun dia adalah ahlul bid'ah, sekalipun dia adalah pengekor hawa nafsu, sekalipun mereka adalah orang yang menyimpang dan sesat, ya, mereka masuk dalam kategori ahlul kiblah. Seperti Mu'tazilah atau Khawarij atau Sufiyah dan sebagainya, ya, mereka masih mencakup dalam kalimat apa? Ahlul kiblah. Ya, ahlul kiblah. Oleh karenanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis perpecahan umat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Qalu, "Man hum ya Rasulullah?" Qala, "Al-jamaah." Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka. Perhatikan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, orang yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat. Berarti 72 itu masuk neraka. Tapi Nabi tetap menganggap mereka termasuk umatnya. Sataftariqu hadhil ummah, umatnya. Menunjukkan bahwasanya sekalipun mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, tapi tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar dari agama Islam. Perhatikan. Dan ini dengan kesepakatan para ulama bahwa 72 golongan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mereka tidak berarti apa? Kafir. Dan tidak berarti bahwasanya mereka itu kekal di neraka selama-lamanya. Hal ini membantah paham Islam Jamaah atau LDII yang memahami hadis ini bahwa selain golongan mereka adalah apa? Kafir, najis, murtad. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, akhirnya mereka memaknai al-jamaah maksudnya adalah Islam jamaah. Ini adalah pemahaman terhadap hadis yang salah. Ya, karena para ulama sepakat bahwasanya 72 golongan yang tersesat ya dalam hadis tersebut tidaklah berarti mereka mesti apa? Kafir, dan tidak juga mesti mereka itu kekal di neraka selama-lamanya. Ya, dan ini merupakan kesepakatan para ulama seperti yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Iman. Baik. Masalah yang kedua pada paragraf ini tatkala beliau mengatakan ya muslimina mu'minin. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Imam At-Tahawi tatkala mengatakan muslimina mu'minin karena beliau berpendapat Islam dan iman itu apa? Sama. Dan ini ada perselisihan, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda, dan ada yang mengatakan apa? Memerinci. Ya, memerinci. Perinciannya bagaimana? Kalau Islam dan iman ya disebut berbarengan, maka memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebut salah satunya, maka mencakup yang lain, dan ini pendapat yang paling kuat ya, yang dikuatkan oleh jumhur ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian masalah yang ketiga dari hadis ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting, bahwasanya seorang itu muslim, seorang itu tetap dikatakan Islam ya, tidak boleh dikafirkan sampai dia betul-betul melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Apa yang dapat mengeluarkan dari agama Islam? Yaitu apabila dia mendustakan dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ada sebuah kaidah penting yang perlu dipahami, dan ini sering diungkapkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Man sabata islamuhu biyakin fala yuhraju minhu illa biyakin. Man sabata islamuhu biyakin fala yukhraju minhu illa biyakin. Barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan keyakinan, dengan yakin bahwasanya dia adalah Islam, maka tidak boleh dia dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan, kecuali dengan yakin. Dan ini adalah cabang dari kaidah fikih, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh dihilangkan sekedar dengan keraguan. Maksud kaidah ini bahwa pada dasarnya seorang Islam yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan melakukan salat, melakukan puasa, menunaikan zakat, hukum asalnya dia adalah apa? Muslim. Tidak boleh kita kafirkan sampai betul-betul kita memiliki apa? Hujjah. Ya, untuk mengeluarkan dia dari keislaman dengan bukti-bukti yang yakin.
Adapun hanya sekedar dengan keraguan, ya, maka ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari tatkala menjelaskan tentang perselisihan para ulama apakah Khawarij itu kafir ataukah tidak, beliau menggunakan kaidah ini. Ya, man sabata islamu biyakin fala yukhraju minhu illa biyakin. Hukum asalnya orang Khawarij adalah muslim. Maka pada dasarnya mereka adalah Islam. Tidak boleh kita mengeluarkan hanya dengan perselisihan para ulama. Ya, pada dasarnya orang Islam tidak boleh kita kafirkan sampai memiliki apa? Kita memiliki hujjah yang otentik, yang yakin. Sebab ayyul ikhwah, mengkafirkan seorang, mengeluarkan seorang dari keislaman ini bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang mudah. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita bahas dalam masalah takfir sendiri, ada pembahasannya setelah ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," padahal dia tidak kafir, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada dirinya. Jadi bukan perkara yang mudah, ya, tapi mengkafirkan itu adalah perkara yang berat yang tugasnya diberikan kepada para ulama yang mumpuni dalam masalah ini. Insyaallah nanti ada pembahasan sendiri tentang masalah takfir. Selanjutnya, beliau mengatakan wala nakhudhu fillah wala numari fi dinillah. Dan kita tidak al-khawd. Yani al-khawd itu adalah bertele-tele membahas tentang Allah. Wala numari fi dinillah, dan kita tidak berbantah-bantahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yakni Al-Imam At-Tahawi ingin menjelaskan kepada kita manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah, dalam masalah masalah-masalah prinsip, mereka adalah mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertele-tele membahas hal-hal yang di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak membahas hal-hal yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, baik berdasarkan rasio, akal, atau perasaan, ataupun yang lainnya. Mereka tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak mengikuti filsafat. Mereka tidak mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ahlul bid'ah. Ya. Tapi mereka hanya membahas dalam masalah akidah ini berdasarkan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah, bersama dalil, kemanapun dia berputar. Ya, kemanapun dia berputar. Taib. Dan demikian juga ucapan beliau, wala numari fi dinillah. Kita tidak mira. Mira maksudnya adalah yaitu jidal dengan cara yang batil, atau jidal bantah-bantahan hanya untuk memenangkan diri, bukan untuk membela kebenaran, tapi membela dirinya sendiri. Ya, membela dirinya sendiri. Ini disebut dengan al-mira atau jidal dengan cara yang batil. Taib. Dalam masalah ini, dalam paragraf ini ada dua masalah penting. Masalah yang pertama, bahwa bertele-tele tentang zat Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah haram. Ya, seperti halnya yang dilakukan oleh ahlul bid'ah atau ahlul kalam. Mereka bertele-tele membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat Allah di luar dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Maka Syekh Al-Imam At-Tahawi ingin menjelaskan kepada kita, hendaknya kita beradab ya terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membahas kecuali berdasarkan apa? Dalil. Kalau memang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, mari kita ikuti. Kalau tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, tinggalkan. Jangan
dibahas. Ya, ini yang diinginkan oleh Imam Tahawi. Hendaknya kita tidak bertele-tele. Hendaknya kita ayyuhal ikhwah yang menyibukkan diri bukan memikirkan tentang zat Allah, tetapi menyibukkan diri tentang memikirkan apa? Ya, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillah." Ya, berfikirlah kalian, renungilah tentang nikmat-nikmat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan memikirkan tentang Allah. Jangan terlalu bertele-tele memikirkan Allah. Pikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita lihat. Langit, bumi, ya gunung, lautan, dan sebagainya. Semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang esa. Yang kedua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dibaca, yaitu Al-Quran. Ya, jika kita merenungi kehebatan Al-Quran dan keagungan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, masalah yang kedua pada pembahasan ini ayyuhal ikhwah, yaitu haramnya jidal. Ya, haramnya jidal dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud jidal yang haram di sini adalah jidal dengan cara yang batil. Maksudnya jidal dengan cara yang batil itu bagaimana? Jidal hanya dengan akal-akalan, nggak pakai dalil-dalilan. Jidal dalam masalah-masalah nggak pakai dalil, ya, tapi hanya modalnya akal, filsafat. Atau jidal dengan membawakan dalil-dalil yang tidak otentik, hadis-hadis palsu, ya, cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Taib. Atau ayyuhal ikhwah, termasuk jidal dengan cara yang batil juga adalah jidal niatnya bukan untuk membela kebenaran, tetapi untuk membela diri sendiri. Biar dibilang Masya Allah jagoan dalam masalah debat, belum pernah terkalahkan, ahli warisnya Imam Syafi'i, ya, dan sebagainya. Imam Syafi'i kalau debat, ya, beliau jagoan. Sampai seorang ulama mengatakan, seandainya Imam Syafi'i berdebat bahwasanya tiang yang terbuat dari beton itu terbuat dari kayu, pasti menang. Ya, pasti menang. Menunjukkan hebatnya beliau dalam masalah dialog. Sekalipun demikian, kata Imam Syafi'i, ya, kata Imam Syafi'i, saya tidak ingin kalau dalam debat itu, ya, bahwasanya apa? Saya yang menang. Justru saya ingin agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran lewat lawan debat saya. Ya, menunjukkan bahwasanya niatnya adalah bukan untuk mencari kemenangan, tetapi nampaknya kebenaran. Demikian ya juga ayyuhal ikhwat, debat dengan cara yang batil juga adalah debat karena fanatik. Membela tokohnya, membela idolanya, ustadznya, kiainya, habibnya, ya. Bukan membela kebenaran, ya. Maka cara-cara jidal seperti ini adalah tidak diperkenankan. Taib, ini adalah cara-cara musuh-musuh para rasul. Sebagaimana Allah berfirman, "Ma yujadilu" dalam surat Ghafir ayat 4, "Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru." Tidaklah berjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Taib, kemudian beliau mengatakan, "Wala nujadilu fil Qur'an." Kita tidak berjidal dalam Al-Quran. Fi, ya, perhatikan fi, bukan bil Quran. Kalau jidal dengan Al-Quran, bagus. Maksudnya, jidal argumennya adalah dengan membawakan dalil-dalil Al-Quran. Itu bagus. Tapi yang dimaksud di sini, nujadilu fil Quran. Al-Quran dibuat bantah-bantahan. Ya, dalam artian dibenturkan antara ayat satu dengan ayat yang lain.
Ini yang tidak diperbolehkan di dalam ucapan syekh di sini. Dan perlu diketahui ayyuhal ikhwah bahwa jidal itu ada dua macam. Yang pertama, jidal yang tercela. Jidal yang tercela, jidal dengan cara yang batil. Dan ini yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi baik dalam ucapan tadi ataupun ucapan yang sekarang. Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa." Saya menjamin dengan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan mira. Mira itu adalah tadi jidal untuk membela diri, bukan membela kebenaran. Wa in kana muhiqqa, sekalipun dia benar. Sekalipun dia benar. Tapi kalau tujuannya adalah untuk membela diri, hendaknya dia tinggalkan. Saya jamin. Dijamin oleh Rasulullah dengan surga. Yang kedua, jidal yang terpuji. Jidal yang disyariatkan, yaitu jidal untuk membela kebenaran, untuk membasmi kebatilan dengan cara-cara yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Surat An-Nahl ayat 125. Berdakwalah kamu ke jalan Rabb dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jidallah dengan mereka dengan cara yang baik. Oleh karenanya, sebagian para ulama ussalafun kadang-kadang berdebat. Umar bin Abdul Aziz berdebat dengan Qadariyah. Ibnu Abbas berdebat dengan Khawarij. Tapi debat mereka adalah untuk membela kebenaran. Membela kebenaran, menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, berdebat ada aturannya. Berdebat itu ada aturannya dan itu punya pembahasan sendiri yang panjang lebar. Ada adab-adabnya, ada hiwar, ada berdialog, ada berdebat, itu ada pembahasan sendiri. Bukan di sini tempat membahasnya. Taib. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, dan kami bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Rabb alam semesta. Ini ingin mengulang dan memperkuat apa yang sudah telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk sekalipun dengan bahasa yang kesana kemari. Nazala bihir ruhul amin. Nazala bihir ruhul amin. Taib. Masalah Al-Qur'an kalamu ghairu makhluk tidak perlu diulang karena itu sudah telah kita bahas pada majelis-majelis yang lalu. Nazala bihir ruhul amin. Turun dengan Al-Qur'an adalah ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Beliau disebut ar-ruh karena beliau datang dengan membawa wahyu, dan wahyu adalah ruh. Ruh. Seorang tidak memiliki ruh mati. Demikian juga orang apabila tidak mempelajari dan tidak hidup dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia mati. Jadi yang dimaksud dengan ar-ruhul amin di sini adalah Jibril, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 194. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Taib. Yang turun dengannya yaitu dengan Al-Qur'an ar-ruhul amin, yaitu Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Fa'allamahu sayyidal mursalina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengajarkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nazala bihir ruh.
Jibril turun dengan membawa Al-Quran. Yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Ya kan? Dari atas ke bawah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Baik, lalu Jibril mengajarkan kepada Sayyidul Mursalin, penghulu para utusan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengajarkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini membantah klaim orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Jibril salah alamat. Ya, khanal amin. Mereka mengatakan khanal amin. Ya, orang yang terpercaya telah khianat. Ya, Pak Posnya keliru. Safirnya keliru. Harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, kesasar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah celaan kepada Allah dan celaan kepada Rasulullah dan celaan kepada Islam. Wa huwa kalamullah, dan Al-Quran itu adalah firman Allah. La yusawihi syai'un min kalamil mahlukin. Tidak ada sesuatu ucapan makhluk pun yang bisa menandinginya. Enggak ada. Bahkan seandainya seluruh para pujangga Arab, para penyair Arab, ahli sastra bahasa Arab berkumpul bersatu padu untuk membuat tandingan terhadap Al-Quran, tidak akan ada yang bisa. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang jago dalam masalah sastra Arab. Dan pada zaman Nabi itu yang paling terkenal adalah masalah sastra Arab. Ya, kalau zaman Nabi Musa yang terkenal adalah tukang sihir. Gitu kan? Makanya mukjizatnya Nabi Musa adalah tongkat yang mengalahkan sihir. Tapi mukjizat yang dibawakan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Kenapa? Karena kaumnya yang paling mereka elu-elukan adalah masalah sastra Arab. Ya, maka mukjizat yang paling agung yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah masalah Al-Quran. Sehingga Allah menantang, berikan kepada kami satu surat atau satu ayat pun untuk menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Wala naqulu bihalqih, dan kami tidak mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk seperti ucapan orang-orang kafir. Ya, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran ini kecuali ucapan manusia. Ini ucapan orang-orang kafir yang diikuti oleh orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah. Ya. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan kami tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Ya, jamaah kaum muslimin yakni para ulama yang telah menegaskan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah ghairu makhluk, seperti yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain, bahwa para ulama sepakat Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Ya. Nah, dan jamaah ayyuhal ikhwah, sebagai faedah, jamaah itu ada dua macam. Yang pertama adalah jama'atul adyan, bersatu dalam masalah agama. Dan yang kedua jama'atul abdan, bersatu dalam masalah apa? Badan. Bersatu dalam masalah badan. Jama'atul adyan bersatu dalam masalah pemahaman, yakni kepada bersatu dalam akidah, Al-Quran, hadis, dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya, perhatikan, tatkala Rasulullah menafsirkan bahwa semua golongan, 73 golongan itu masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, banyak para ulama menafsirkan apa? Ahlul ilm, ahlul hadis. Ada yang menafsirkan adalah para sahabat. Itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Karena maksud mereka adalah jama'atul adyan. Dan sebagian para ulama menafsirkan jamaah maksudnya adalah umara. Itu tidak ada perselisihan juga, karena umara yaitu maksudnya adalah jama'atul abdan. Oleh karenanya kita harus bersatu dalam masalah agama, akidah berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan kita juga harus bersatu dengan taat kepada para pemimpin kita. Tidak mencela dan menggulingkan mereka. Baik. Ini yang dapat kita
pelajari. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum.